Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Bahkan memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi tahukah teman-teman, kapan agama Islam ini mulai masuk ke Indonesia? Untuk itu di video ini kita akan bercerita tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia serta penyebarannya. Simak videonya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, berdasarkan yang kita pelajari di sekolah dulu, Islam itu mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 atau abad ke-14 Masehi. Karena ini berdasarkan teori Gujarat. Namun sesungguhnya teman-teman, Islam itu mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Jadi sekian banyak teori yang tersebar di Indonesia bahwa agama Islam itu mulai ada di Indonesia ketika abad ke-13 mulai terpatahkan. Sejak ditemukannya makam kuno di Kota Barus, Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Makam ini berasal dari abad ke-6 Masehi, tepatnya pada tahun 672 Masehi. Ini tertulis di batu nisan dari makam tersebut yang bernama Syekh Ruknuddin yang berasal dari Arab. Bahkan ditemukan di sana tak hanya satu makam saja. Ada beberapa makam lainnya yang berasal dari abad yang sama. Makam tersebut bernama Syekh Mahmud dari Hadramaut, negeri Yaman, yang wafat pada tahun 44 Hijriah. Jadi sebenarnya kalau seandainya di Indonesia ditemukan makam seorang muslim yang dikatakan di sana bahwa meninggalnya pada tahun 672 Masehi, jadi kapan kira-kira Islam ini mulai masuk ke Indonesia? Nah, jadi dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam itu mulai masuk ke Indonesia pada masa-masa fase awal kenabian, yaitu sekitar tahun 615 Masehi. Tentu saja ini bertentangan dengan apa yang kita pelajari selama ini, bahwa Islam itu mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, bagaimana bisa Islam masuk ke Indonesia ketika pada masa awal Rasulullah berdakwah dan menyiarkan Islam? Jadi begini ceritanya, teman-teman. Semenjak dari tahun 500 sebelum Masehi, Indonesia ini merupakan tempat persinggahan jalur perdagangan orang-orang Arab atau sebagai tempat transit untuk melakukan perjalanan berikutnya yang menuju ke India dan Cina untuk melakukan transaksi perdagangan di sana, sehingga terjadilah hubungan kekerabatan antara Indonesia dan pedagang asal Arab. Karena seringnya mereka singgah di Indonesia, dikala itu Indonesia masih bernama Nusantara. Akhirnya ketika sering pedagang Arab ini singgah di Nusantara, di sana mereka berdakwah dan menyiarkan Islam di masyarakat sekitar. Tepatnya di daerah Barus yang terletak di Kabupaten Tapanuli, Tengah, Sumatera Utara. Dan mulai banyak masyarakat kita di kala itu yang memeluk agama Islam. Nah, syekh-syekh ini yang singgah di Barus yang menyebarkan nilai-nilai agama Islam, sehingga mereka pada tertarik untuk masuk menjadi seorang muslim. Hingga berkembanglah agama Islam secara luas di seantero wilayah Nusantara. Di daerah Barus saat ini menjadi daerah tujuan wisata religi. Namun banyak masyarakat yang belum tahu mengenai tempat ini karena kurangnya informasi mengenai tempat tersebut. Nah, kenapa banyak sekali pedagang asing di kala itu yang transit ke Barus? Jadi daerah Barus ini terkenal akan produknya yang dicari oleh seluruh orang di dunia kala itu. Barus ini adalah penghasil kapur atau kamber berupa wangian yang memiliki ciri khas wangi yang sangat enak. Dan ada juga hasil bumi berupa kemenyan. Makanya orang dari seluruh dunia
rela jauh-jauh datang ke Barus untuk membeli kapur dan kemenyan tersebut tak hanya negara Arab saja. Dikala itu yang sering transit ke Barus, namun ada beberapa negara lainnya seperti Mesir, Maroko, dan banyak negara dari Afrika yang datang ke Barus dengan maksud untuk membeli kapur Barus. Buktinya, kalau Barus ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh orang dari berbagai negara di dunia adalah di Mesir. Untuk mengawetkan mumi para raja Firaun, mereka menggunakan wangian berupa kapur Barus. Tentunya ini berasal dari Barus di Nusantara tadi. Dan ini semua tercatat dalam salah satu hieroglif di Mesir. Di sana menggambarkan bahwa bangsa Mesir melakukan perjalanan ke Nusantara untuk membeli kapur Barus, kemenyan, kayu manis, dan berbagai hasil bumi lainnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana dengan kisah Wali Songo di abad ke-14 yang menyebarkan agama Islam di Nusantara? Ini tentunya teori ini bertolak belakang dengan kisah yang kita ceritakan tadi. Namun faktanya teman-teman, di abad ke-14 memang agama Islam sudah ada di Nusantara. Namun Wali Songo ini hanya memperkuat nilai-nilai Islam yang sudah melenceng dan memudar di masyarakat kala itu. Jadi Waliullah ini meluruskan kembali pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan meluas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan oleh cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Faktor keterbukaan dan keramahan masyarakat kita juga turut andil dalam penerimaan agama Islam. Sebagai agama baru di tengah masyarakat kita, selain itu, masyarakat memeluk agama Islam syaratnya sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Begitu pula dengan tata cara peribadahannya, tak memerlukan persiapan yang rumit. Agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu. Dalam Islam, semua orang memiliki derajat yang sama di masyarakat maupun di mata Allah. Perkembangan Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya, sehingga perkembangannya sangat cepat dan meluas. Adapun jalur-jalur penyebarannya diantaranya yaitu jalur perdagangan. Menurut penjelajah sekaligus penulis asal Portugis Tom Pires, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara, sehingga interaksi pun terjadi dan pengaruh Islam pun menyebar di masyarakat. Bahkan hingga para bangsawan, para pedagang tersebut juga menjalin kontak dengan para adipati atau kepala daerah wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan kerajaan. Tak sedikit raja dan kaum bangsawan yang menerima dan memeluk agama Islam. Hal ini turut pula mempengaruhi kehidupan religi masyarakat kerajaan yang dengan sukarela mengikuti agama sang raja. Saluran yang kedua yaitu penyebaran Islam melalui jalur dakwah. Dalam agama Islam, golongan ulama atau pemuka agama berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Peranan kaum ulama dalam penyebaran Islam sangat efektif ketika menyebarkan Islam di daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh para pedagang yang berdakwah di pesisir. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam biasanya disebut dengan wali. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai keterampilannya. Penyebaran Islam yang selanjutnya yaitu perkawinan.
Perkawinan terjadi antara pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikahi dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha maupun agama lokal. Bahkan banyak pula pedagang yang Islam yang menikah dengan putra-putri para bangsawan. Pernikahan juga terjadi antara sesama bangsawan berbeda keyakinan, seperti contohnya pernikahan Putri Champa atau Siuban dari Tiongkok yang beragama Islam dengan Raja Brawijaya V dari Majapahit, ataupun pernikahan antara Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Subang Larang. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat yang juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama turut menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah, sehingga para santri turut serta berkewajiban menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Pesantren-pesantren awal yang telah berdiri diantaranya yaitu Pesantren Ampel di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, Pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Raden Paku atau biasanya dikenal dengan Sunan Giri. Selanjutnya, Islam juga disebarkan oleh jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran menyucikan jiwa dengan cara menjauhi kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan lebih mengedepankan spiritual agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangan penyebaran Islam, ilmu tasawuf biasanya dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi yang memiliki kekuatan spiritual, pengobatan maupun hal-hal yang dihubungkan dengan mistik. Ajaran tasawuf dapat dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan orientasi mistik yang telah menyatu dengan pola pikir masyarakat. Tokoh-tokoh tasawuf diantaranya yaitu Hamzah Ansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Jalur penyebaran Islam lainnya adalah jalur kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan gending atau lagu. Tokoh yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dalam pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga, kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata. Pewayangan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. Oke, jadi itulah cerita tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.